gua aja kok. Biar dari gua aja kok. Jadi kayak ada apa-apa semua liat gua aja. Gue kayak perlu ini deh. Kayak mau muatan Apa nanti mau gimana? Perlu hoodie. Kan bagus. Bagus. Mau perlu ada yang untuk di belakang sini ya nanti ya, biar nggak kosong-kosong banget. Oke. Guys, suara jelas gak guys kalau begini guys? Dari sini. Ini udah tisu. Enggak, jangan. Di katakan dia. Meletus balon hijau. Guys, cuma aku satu. Nih, ini bukan gua ini. Apa sih? Jadi botol minum gua taruh situ. Gua mau ngedidik lo orang dikit demi sedikit seperti yang dari dulu gua lakukan. Tidak semua bintang tamu, tidak semua gestar yang datang ke sini itu bisa dipecandain. Kalau di toilet ngapain? Ya main lakon lah. Ger. Nggak semua bisa dibicarain media. Kau main lakon lah. Kemana nih? Ngapain sih? Yang main lakon lah. Tidak semua bintang tamu atau gestar itu bisa dibecandain. The thing is, sometimes you just have to pay respect. Tergantung siapa bintang tamunya. Contoh, kalau bintang tamunya Ibot, Ya boleh. apa yang harus kalian lakukan? Bebas. Apa yang harus kalian lakukan? Maki-maki, FIFA, serang, rusuh, ganyang, pukul, boleh. Itu Ibot ya. Kalau bintang tamunya Deddy Corbuzier, ngentot lah. Tapi seru tai. Rame tuh. Jadi rame. Oke, kalau misalnya bintang tamunya seperti orang-orang yang memang berpendidikan. Karena yang kita undang di season 2 ini nggak cuma teman-teman doang sekarang. Tapi banyak juga yang memang apa namanya? Bukan komersial. Intelektual gitu. Bukan apa ya? Gitu deh. Jadi tergantung dari siapa bintang tamunya ya guys ya. Tidak bisa sembarangan guys. Yang kompeten itu waktunya di mana kalian belajar. Kalian waktu bercanda setiap hari juga bercanda. Jadi sebentar lagi udah mau datang by the way. I got to change my clothes and shit. Lagi. Sen. Hoods. Itu apa? Hah? Coba tes kamera sebelah sini. Tes kamera sebelah sini.
beliau di sini. Iya, benar di samping. Iya. Udah habis. Ya. Ya. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Ya, ya. Terus apalagi ya? Nanti di bintang tamu yang ini gue bisa ngasih kalian kesempatan buat bertanya di 3 orang aja. Nanti gue akan baca, nggak usah via donate, nanti gue yang baca aja. Kecuali kalau kalian pengen banget nanya terus mau donate ya silakan. Misalnya donate yang gede itu misalnya ya silakan juga, nggak harus. Cuma gue bakal baca dari chat sih. Dan chatnya nanti gue buka buat public, nggak buat member. Sekian. Begitu ya guys ya. Cynthia mana? Nanya apa? Ya kan tergantung bintang tamunya. Dan malam ini bintang tamunya adalah the one and only genius person that I know. Belum pernah ketemu sih. Pernah ya gue ketemu secara langsung? Lupa gue. Mungkin di TV mungkin, cuma gue lupa. So the one and only Dr. Boyke. Tepuk tangan semuanya. Harusnya diumumin di Instagram gak sih? Harusnya. Masih setengah jam lagi kan? Iya. Masih. Enggak, bentar lagi nyampe. Versi aku mana? Kan aku kasih. Kau mencari cara. Kalian bisa siapin pertanyaan, bisa juga Sama ya, pertanyaan juga sama ya. Kalau orangnya berpendidikan, orangnya serius, pertanyaan jangan bercanda-canda. ya kan nggak bakal kita baca juga ini. Nah, ya kalau tanya Yuka ya tanya aja. Kayak Goblok lu bikin apa? karena nggak gampang loh guys buat ngundang bintang tamu ke sini. Iya, enggak gampang. Ke live stream ya. Apalagi orang-orang konvensional, benar. Konvensional, bukan yang dari internet. Kalau dari internet kan teman-teman ya. Iya, ntar mah teman-teman. Dan ngerti live streaming kayak apa. Jujur Dr. Boyke gue respect banget karena mau datang padahal belum tahu kayak apa sih platformnya kayak apa. Terus di sini bakal ngapain, masih ada rasa takut juga kayak gitu karena kan belum pernah live streaming gitu loh. Karena kan langsung. Dan durasinya senyamain Dr. Boyke ya guys. Iya. Jadi jangan kayak XP sampai malam. Enggak. Approximately maximum an hour. Iya, 1 jam lah. Jadi tugas kita adalah memberikan impresi yang baik sama juga seperti kalian. Biar orang-orang konvensional pun kayak ngeliat, oh nih dari streaming pertama sama Dr. Boyke oke kok. Jadi yang lain-lain mau datang lagi nanti. Iya. Itu. Jadi kan untuk kemungkinan tuh kedepannya bakal lebih banyak lagi guys. Ih, ganggu deh itu. Nyampe. Gua ngerokok dulu deh, bentar. Lu ajak ngobrol dulu kan? Ya paling cuma beberapa. Enggak di mana? Lu bawa ke situ kan? Bawa ke sini kan? Enggak apa-apa. Jangan dong. Dari sini dong. Twitter aku deh. Mungkin kan nggak itu wastafel. Tidak. Mau ngerokok dulu. Saya bocing ntar lagi nyampe sini. Oke. Di sini. Tolong sini, kasih dulu sini. Mana? Di sana ke, mana ke? Gua mau. Sebab dulu bos. Rokok lu kemana mas? PA nih si Sekia. Si Tepen gitu. Sampai ketemu Mas 05. Oh, Awas lu, diri dulu, Taruh. Lu pakai kaos kaki dulu. ini gimana?
Yuka nggak mau pindah situ. Di mana? Michelle-nya? Sama. Oh. Guys, Halo. silakan. Ini Reza dong. Halo. Silakan duduk. Pakai juga nggak apa-apa. Halo. Ya, ini Dedi. Iya. Yes. Ih, seru. Aduh. Masuk dari sini, silakan dong. Hah. Halo dok. Oke, halo. Apa kabar? Halo semuanya, halo. Bilang halo dok, halo semuanya, halo. Ini pertama kali ya datang ke stream kayak gini, Iya. pertama kali nih? Pertama kali. Biasanya ngobrol berdua. Iya, enggak, tapi ini emang stream ini isinya berempat sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi semuanya langsung di channel aku. Sip. Gitu. Silahkan. Jauh nggak tadi? Agak jauh juga dari jam 6 ya. Oh iya. Setengah 7. Maaf. Nggak apa-apa. Maaf. Emang. Halo semuanya, halo. Dibikin public dong chatnya, thank you. Chatnya dibikin public dong. Gua aja. Ya beginilah kalau ini baru live stream kita nggak pernah berhenti. Iya. Rencananya live streamnya itu. Sampai malam terus sampai besok. Iya, jadi kita pun tidur di sini dok. Ada kasur, nanti disini kasur, terus tidur di sini gitu. Terus kita ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya ada pilates waktu itu, kemarin berkuda. Terus yang undang-undang gestar juga salah satunya dokter, dan terima kasih banget udah mau datang karena nggak semua mau datang karena takut kan kayak ini live streamnya kayak gimana gitu, masih belum tahu gitu. Iya, belum ngerti ya. Iya. Alright, so one more time. Terima kasih Dr. Boyko udah datang. Semuanya chat Dr. Boyko on the chat. Let's go. Nah, karena Dr. Boyko di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong. Sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, pernah ya? Pernah, bukan masih. Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Oh, yang lain belum menikah. Belum, Masih aja, belum. ya. Masih kecil mah umurnya. Masih kecil. 25 dong. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Iya, yang silahkan. iya kan? Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya Nih apa? Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak kan pornografi. Kalau saya tentang pornografi Oke. sih. Hah? Tentang Oke. pornografi kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya ya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak. Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang orang mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya I love it. kecanduan. Hmm. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon, hormon yang menyenangkan. Oh, ya. dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dia keluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, Ngerasa cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya
jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Lobus frontalis. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau yang laki-laki. Kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya? Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Nggak apa-apa, polos, nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, Lagunya. kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh, Dok? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu atau banyak terjadi, Dok. Ya ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi, Dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan anak-anak muda itu banyak terjadi. Bisik-bisik. Gak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah. Sumpah, kalau gue udah nyiapin pertanyaan satu tapi nanti belakangan. Tapi gue satu. Tapi penasaran banget gue dari dulu pengen nanya ke dokter gue. Yang lain. Tapi normalnya Dok buat pasangan suami istri nih, kalau misalkan buat berhubungan itu intensitasnya tuh berapa per minggu? Tergantung umur. Tergantung umur. Kalau yang muda 20-30 tuh bisa seminggu 3 kali 4 kali. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali, kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya staminanya bagus, nggak masalah. Pengantin baru, kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Tapi Dok, kalau misalnya dia nggak, ada nggak sih orang yang benar-benar nggak tertarik sama? Nah, itu namanya hiposeksual. Hipo itu Hiposeksual. rendah, seksnya rendah. Aseksual. Nah, atau kalau aseksual sama sekali tidak. Bukan. Nah, ini kan rendah aja. Rendah aja itu hipo, masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin dia melakukan hubungan seksnya cuma sebulan sekali. Nah, itu kita sebutnya hipo. Hipo dia. Hiposeksual. Apakah itu wajar? Untuk hiposeksual? Ya. Tidak wajar. Tidak Itu harus wajar. diobatin. Biasanya dokter akan berikan obat-obatan supaya dia itu menjadi lebih bergairah lagi terhadap pasangannya. Yang laki-laki juga menjadi lebih agresif lagi. Karena ada beberapa juga laki-laki yang mungkin mereka berkamuflasenya, ya habis saya kerja Dok, habis saya capek. Iya, saya juga punya banyak teman yang work alkoholik. Jadi saya nggak tertarik lagi. Itu bukan itu. Kamu memang tidak hiposeksual. Itu bisa sebulan sekali. Nanti kita cek tuh. Testosteronnya biasanya rendah hormon laki-lakinya. Atau kita cek juga ketertarikan dia sama si istrinya tuh seperti apa. Gitu loh. Kecanduan pornografi apa enggak? Oke. And how about kalau hiposeksual? And how about hypersexual? Itu wajar atau tidak?
Hypersex juga cukup banyak ya di klinik itu namanya nymphomania kalau buat perempuan. Untuk laki-laki sama. Buat laki-laki namanya Donuanism. Donuanism. Nah, kalau itu kebalikan. Itu pulang ke rumah pun istri dihajar lagi terus-terusan. Lagi masak di dapur. Iya, langsung dipeluk, langsung dibuka bajunya gitu sampai si perempuan juga akhirnya nggak merasa nyaman. Nah, ternyata dia hiperseksual. Tapi mau hiposeksual, mau hiperseksual, dua-duanya Harus diobati. harus diobati. Berarti itu penyakit ya, Dok? Penyakit. Itu penyakit. Penyakit. Sure. Oke. Oke. Hiperseksual berarti harus diobati ya? Iya, harus diobati. Supaya dia rendah, kasihan dong istrinya juga. Oke. Dan seakan-akan dia itu juga hidup itu hanya untuk seks dan kedua dia tidak merasakan kenikmatan hubungan seks. Jadi objek. Jadi ejakulasi tapi nggak kerasa. Kalau kita kan ejakulasi merasa enak, merasa nyaman, merasa damai, dia nggak, biasa aja kayak kencing biasa. Jadi akhirnya tidak ada kenikmatan apapun. Itu kecanduan atau Itu namanya hiperseksual, beda lagi. Kalau kecanduan itu tadi kalau kecanduan lebih kepada apa ya? Kalau hiperseksual itu lebih kepada frekuensi dan kualitasnya. Kalau kecanduan itu lebih kepada kualitas aja, bukan kualitas, frekuensinya aja. berarti hyperseksual itu bisa terjadi di cewek dan cowok? Cowok dua-duanya. Kan hiperseksual pada cowok itu namanya tadi Donuanism, pada cewek nymphomania. Nah, saya justru yang paling kesian tuh kalau dapat cewek-cewek yang nymphomania. Dia itu nanti bisa lama-lama menjadi, maaf ya, pekerja seks. Atau dia itu sampai saking kebutuhannya itu tinggi, dia sampai akhirnya nyewa gigolo dan sebagainya. Atau seks sama gue gratis sama teman kerjanya, sampai dikenal tuh di lingkungannya itu. Lo kalau mau nyobain, mana dia cantik lagi kan, lo kalau mau nyobain dia gratis. Tapi dia itu juga tidak menikmati hubungan seksnya itu gitu loh. Dia hanya pengen nyoba sama cowok kayak begini, mudah-mudahan dia bisa membuat saya orgasme dengan yang ini, pengen nyoba juga sama yang ini, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Buat kebutuhannya doang. Iya. Sekarang lagi rame di TikTok dan di social media tuh tentang whole face. Hah? Whole face. Itu Whole face. Oh. Whole. It's Face. apa itu? Aku juga nggak terlalu nonton. Ya kayak ini, cewek tuh ada zaman-zamannya tuh pengen nyobain sana sini intinya. Iya. face. Nah, kalau yang namanya whole face yang kayak gitu, kita nggak bisa tentukan bahwa dia hiperseksual apa enggak. Kalau dia menikmati hubungan seksnya kan dia tidak hiperseksual. Kalau hiperseksual tuh hampir, jadi yang kalau saya datang ke tempat saya itu sampai dia bilang, saya tuh kadang-kadang ngelihat laki itu pengen melakukan gitu sama setiap laki. Kalau sama yang kayak gini bisa nggak ya memuaskan gue? Kalau sama yang begini bisa nggak ya aku orgasme? Kalau kayak gini, karena akhirnya buat saya datar-datar aja dok. Nah itu, nah kita obati kenapa dia dulu sampai jadi hiperseksual. Apakah dia waktu kecilnya pernah melihat ibunya melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, ataukah ketika dulunya dia itu merasa melihat ibunya juga ditampar atau dipukul, ya sehingga dia akhirnya merasa dendam kepada yang namanya laki-laki. Oke. Tapi dok, itu kan semuanya kan kalau misalkan masih muda kan pasti ada rasa penasaran ya. Gimana sih ngebatasin rasa penasaran kita tuh biar gak nyampe di titik yang kita mungkin terjerat sama, kalau misalnya sebagai cewek tadi nifoma tadi, atau mungkin sebagai cowok nanti gak kecanduan pornografi. Tapi kan edukasinya penting ya. Nah rasa penasaran kita harus dibatasin gak sih, atau kita cari taunya lewat apa gitu? Jadi namanya manusia itu punya satu hal, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu bisa terbentuk dari mulai kecil ya. Misalnya dia lihat kayak gini nih, anak kecil tuh langsung diambil, nggak boleh. Satu, kamu makan. Itu dari hal kecil tuh udah diajarkan gitu loh. Sehingga dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia juga pengen seks, dia bisa mengendalikan. Oh ini nggak boleh, ini suami orang. Oh ini nggak boleh nih, kita belum nikah. Nah,
itu udah mulai terbentuk, dan latar belakang yang paling kuat adalah Keluarga. agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Lagi membernya di sana ya. Membernya di situ. That's the thing jadi. Iya, oke. Dok, saya mau gini, kalau di sini penonton ini kan nggak cuma ada cowok-cowok ya, pasti ada cewek-cewek juga. Mungkin nggak ngechat atau nggak chat di situ di live atau di mana. Cuman saya mau bukan mewakili sih. Beberapa dari mereka mungkin pernah tersirat atau terpikirkan, tapi nggak tahu mau nanya siapa, nggak tahu harus gimana, dan mungkin pasangannya atau partnernya juga nggak peka atau nggak tahu juga harus melakukan apa. Ya. Buat cewek-cewek yang belum tahu apa itu rasanya orgasme, itu gimana cara supaya mereka mengerti dan mereka tahu, Dok? Pertama, orgasme itu kan bisa didapat ya ketika dia seperti mimpi basah pada Iya. laki-laki. Iya. Ya. Jadi dia bisa dapatkan pada waktu dia tidur. Misalnya dia ngelihat hal-hal yang romantis atau yang ini, ya. Kemudian dia tidur tuh, dia mimpi basah tuh, kok enaknya seperti itu. Nah, sebenarnya otak itu juga, ya, ketika si wanita itu orgasme sama keluar oksitosin, dopamin, itu keluar juga itu, ya. Nah, dalam keadaan sadar dia didapatkan melalui hubungan seks, ada touching, ada ciuman dan sebagainya, ya, sampai akhirnya dia merasa titik-titik erogennya terangsang, terutama di daerah klitorisnya ataukah juga pada G-spotnya, akhirnya dia mencapai orgasme. Nah, perasaan orgasme itu yang adanya pada mimpi dan dirasakan oleh alam bawah sadarnya itu bisa dirasakan sekarang dalam keadaan sadar dong ketika dia melakukan hubungan seksual. Apa sih yang dirasakan? Pertama, orang Prancis mengatakan itu adalah petit mal, artinya kematian kecil, seperti orang merasa melayang, ya. Kedua, apa yang terjadi pada tubuhnya, ya? Pertama adalah dia secara fisik yang namanya disebut dengan kejang. Oke. Kejang. Ya, setiap 0,7 detik, jadi ter dari sini. Kayak kesetrum gitu, kejang naik, ya, naik sampai di atas. Kemudian si vagina itu seakan-akan menghisap penis. Makanya pria kalau yang pintar tahu, dia nggak orgasme nih, penis gua nggak terasa kehisap. Nah, karena ketika dia dihisap itu, si pria itu merasakan enak yang benar-benar. Ya. Kemudian udah dihisap begitu, si Mr. P-nya dijepit, dihisap, kemudian terjadi getaran-getaran pada Miss V-nya, pada vagina. Caranya tidur atau Bukan. caranya gimana dong? Loh, caranya si pria itu harus merangsang sedemikian rupa sehingga si wanita itu ya pada titik kan tadi, dari mulai foreplay-nya, misalnya dari mulai ciuman, titik-titiknya dirangsang, payudaranya dihisap, kemudian lehernya dicilat, puting susunya dihisap. Nah, itu semua akhirnya mengakibatkan si wanita itu orgasme, dan orgasme itu yang dirasakan oleh pria adalah seperti itu. Si wanita juga ngerasa, dia ngerasa nggak seperti melayang, tapi si pria yang ngerasa seperti penisnya itu terhisap dan bergetar, oleh karena vaginanya juga ikut bergetar. Saya punya pertanyaan, Dok. G-spot wanita tuh beda-beda gak sih? Maksudnya kayak tiap orang beda gak sih? Beda. Tapi Ya? secara umum, sekali lagi, secara umum kalau kita mau mencarinya, ya, kebetulan saya kan dokter kandungan, jadi tahu. Kita masuk, kemudian kira-kira sepertiga atas vagina antara jam 11 dan jam 1. Itu ada lekukan seperti kita koin, ya. Koin 100 rupiah yang kecil itu kita ada. Nah, itu pun kita harus bisa menentukan. Kalau G-spot itu kita terlalu keras memegangnya, kan kalau kita lihat di BF kadang-kadang sampai begitu, enggak itu salah. Itu dia akan kesakitan. Tapi kalau dia itu terlalu lunak, terlalu pelan, ya,
itu juga nggak akan terangsang G-spotnya. Mesti pas ya. Jadi mesti pas. Seperti apa? Orang mengatakan seperti menulis di dalam kaca berembun. Ngebatik. Kalau kata kaca berembun, kamu tulis begitu tuh, set kelihatan tulisannya. Nah seperti itu kekerasan. Kaca berembun. Wow. Itu baru dapat namanya G-spot. Apa bedanya? Kalau orgasmenya klitoral, dia itu tajam, cepet set, terus langsung kejang. Si wanitanya juga seperti kejang. Tapi kalau orgasme G-spot, dia itu kecil pelan-pelan, kemudian dia itu akan ngerasa seperti keluar air kencing. Silakan. Itu bedanya. Gitu guys bedanya ya guys ya. Suara kencing. Kayak seperti kencing, tapi bukan air kencing. Tapi kalau keluar cairannya, keluar nyemprot. Tapi juga bukan sperma. Bukan. Itu yang namanya Bukan ya? orgasme G-spot. Bukan ya? Jadi kita pernah coba tuh beberapa peneliti melakukan penelitian, diambil tuh cairannya, dicek. Nggak ada yang sama, nggak sperma, nggak prostat, tapi khusus untuk cairan pada wanita. Ada sebutannya nggak tuh? Tapi semua cewek bisa. Hanya 60-70%. Tidak semua wanita punya G-spot. G-spot itu ditemukan oleh dokter kandungan namanya Grafenberg. Dia seorang ahli kandungan dari Jerman. Jerman. Right. Oke. I see. Nanya nggak jawab, lu kan mau nikah tahun depan. Iya, mau nikah. Tanya nggak? Nggak. Kalau teman saya ada yang ketertarikannya tuh sampai yang Temen saya mulu. Temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Gua ngomongin. Iya, cuma siapa 12 yang sampai kayak 15 gitu? apa Itu gila kali yang kayak gitu. sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, dan ketertarikan ke 23, 22 gitu. Wajar Itu nggak suatu sih? hal yang wajar, Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, Oke. asal dia udah mens. Oke, Gitu. baik. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini dong, penyakit menular seksual kan pasti viewer-viewer ini juga banyak kan yang mungkin mereka juga nggak ngerti tentang penyakit menular seksual itu seperti apa dan tipe-tipenya tuh kayak gimana. Penyakit menular seksual itu banyak ya. Ya. Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit menular seksual. Ya. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti game 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun tetap dia akan mati, hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Karena gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus. Virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Nah, penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual, ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Nah, kita bagi itu menjadi ada yang namanya berasal dari virus, ya, termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya, ada yang disebabkan oleh karena jamur, ya, misalnya jamur Flor albus, ya, yang mengakibatkan keputihan, ya, Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanah, atau sifilis,
Phonema pallidum, ini jenis kumannya. Itu beda-beda, ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul atau prianya juga bisa menjadi mandul. Oke. Gejalanya sih beda-beda Beda-beda. juga. Ada yang kalau pada wanita keputihan, biasanya pada wanita keputihan. Tapi jenis keputihannya mungkin kalau jamur gatal, kalau chlamydia kehijauan, kalau misalnya GO hijau banget. Kalau dia misalnya trichomonas dia bau dan ada darah. Kalau seperti itu. Jadi itu memang ya harus belajar di kedokteran untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mau nanya lagi dok, itu kan tadi udah bahas penyakit menular seksual ya. Buat menangani atau buat kita minimalisir nih kemungkinan kita terkena gitu. Dalam tanda kutip mungkin safe sex kali ya bilangnya. Apa yang mesti kita lakuin gitu? Pertama, kamu yakinkan bahwa pasangan kamu itu juga tidak berganti-ganti pasangan. Satu. Setia berarti ya, harus setia. Harus setia. Kan ada ABC. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal. B, be faithful, setia kepada pasangan. C, gunakan kondom. Nah, jadi kalau mau safe sex itu ya 3 itu tadi. ABC itu Ya, ABC tadi. Jadi harus tahu. Tambah lagi sekarang DE, don't inject. Inject untuk menghindarkan HIV/AIDS. Karena sekarang HIV/AIDS banyak ditemukan pada penggunaan jarum suntik. Jarum suntik. Drugs, ya. Ya. Kemudian E, edukasi. Seperti ini adalah edukasi. Oke, yeay. Tapi itu beberapa nih yang bisa disembuhkan. HIV/AIDS nggak bisa sembuh. Herpes 1 dan herpes 2 sembuh bisa. Namun kalau daya tahan tubuh itu karena dia virusnya dormant, kadang-kadang dia kambuh lagi kalau daya tahan tubuhnya turun. Kalau jamur juga. Jamur bisa sembuh. GO bisa sembuh, sifilis bisa sembuh. Yang agak susah tuh yang penyebabnya virus, herpes ataupun ya. Kan gue mau lebih sensitif lagi dok. Izin nanya. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. I'm good. Jadi Kan banyak tuh. orang dengan mikropenis pertama kita harus lihat dulu, ya. Kenapa dia sampai jadi mikropenis? Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil kan? gemuk, Oke. gendut. Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya, seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon kebalikannya. Kalau dia laki-laki hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi lemak, ya, yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya Mikropenis. mikropenis. Sekecil apa? You ask me? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal Iya, di- Indonesia kayak gitu. Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau Kalau Now, dia ereksi 11 sampai Iya. 12 sampai 14 cm. Now- 11 masih kita anggap masih normal, masih bisa. 11. kalau gitu. mikropenis Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi. Cuman 8, cuman 7. Bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. 11 di Asia 11 ya? Iya. Berarti ya. Dan terus bagaimana cara terus mereka punya pasangan gitu. Nah. Terus gimana cara mereka membahagiakan pasangan? Kalau di kita digedein dulu. Bisa. Is it possible? Is it possible? 11 sampai 13 tahun masih bisa kita bantu. Di atas 14 tahun pengalaman saya sendiri ya, artinya mengobati itu biasanya nambahlah 1 cm. Lumayan kan, setengah sampai 1 cm dia pemberian hormon testosteron. Meskipun golden periodnya adalah 11 sampai 13 cm. Segini dok. Nambah, nambahnya? ya nambah 1 cm. Apa? Oke. Ngaruh ya?
Temenan? Biar 4 cm. Oh gede sih. Gede sih. Panjang sih, panjang. Gitu jadi guys, jadi harus dari kecil dilihat dulu guys, dari umur 11 sampai 13 baru Diurut. diurut. Apa nih? Bisa Bukan ada- diurut. Urut nggak ada yang bisa memperbesar itu nggak. Enggak ya, itu mitos. Mitos. Obat-obatan dok, kayak misalnya yang di mungkin di daerah-daerah yang kayak diapain lah ada dikekop, dibungkus. Nggak ada. Enggak ada ya. Di Irian ada yang namanya daun bungkus-bungkus. Yang terjadi adalah gatal. Dan karena gatal alergi dia merah, kadang-kadang bernanah, bengkak. Oh gedenya karena Yang kedua di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, ada yang suka disuntik-suntik itu diisi suntiknya getah itu sampai akhirnya penisnya mengalami peradangan dan pernanahan. Akhirnya harus diamputasi atau dipotong. Bukannya gede tapi malah diamputasi. Thank you. Sini dong, nanya yang sopan di sini dong. Ya udah. Sini nanya obat kuat guys. Gua nggak Obat ngerti. kuat itu ada yang namanya afrodisiak. Itu adalah obat-obat yang meningkatkan gairah seks. Oh yang di bokep Ya. tuh. Oke, ada efek sampingnya nggak dok? Obat kalau herbal biasanya nggak ada. Kalau yang dijual-jual di pinggir Kalau ada itu yang bahaya, darah ular misalnya, empedu, ular kobra, otak monyet, itu kan semua dianggap obat kuat. Padahal sih kadang-kadang anak tikus yang masih di dalam perut ibunya itu ditangkap, kemudian dihamil tikusnya itu terus dibelek, masih hidup-hidup dimasukin ke dalam itu. Ada yang kayak gitu di Cina, di mana itu sebenarnya berbahaya sekali. Ya, dan efeknya juga tidak ada. Tapi kalau obat-obat dari pinggir itu untuk seksualitas itu sebenarnya ngefek banget berarti. Enggak juga. Sugesti. Tergantung. Jadi kita mesti melihat tuh obat kuat pertama isinya apa. Kemudian kita harus lihat isinya itu gunanya buat apa. Apakah bekerja di otak, apakah bekerja di persarafan, apakah melebarkan pembuluh darah. Nah, kemudian yang kedua, herbal atau bukan. Kalau herbal masih oke lah, masih aman. Purwoceng, tongkat ali, sanrego, ya, kemudian tribulus, yohimbit, itu masih dari akar-akaran masih oke lah. Tapi kalau sudah dicampur-campur yang empedu ular kobra, nah itu bahkan ketika orang itu makan empedu ular kobra itu semua untuk supaya ereksinya keras, ternyata di dalam empedu ular tuh banyak sekali virus. Akhirnya si pria itu meninggal karena radang otak, encephalitis. Saya mau nanya lagi dok, tadi kan udah bahas tentang obat kuat ya. Mau nanya kalau misalkan buat ningkatin nih, misalkan seks kita biar berkualitas atau sperma jadi lebih bagus, dari lifestyle-nya tuh apa yang mesti diubah? Satu, selalu jalankan 4 pilar hidup sehat. Ya, yang pertama adalah makan, Dari makanan. pola makan. Makan. Satu, pola makan itu apa? Hindari 3G, gula, garam, gorengan. Dan gratisan mungkin satu karena Dan gratisan. makan suka banyak tuh kan, pada gratis kan. Kemudian yang kedua ya tadi yang G itu garam, terutama pada ikan-ikan asin dan sebagainya itu. Kenapa? Dia bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau gula bisa memicu yang namanya diabetes. 75% penyebab impotensi adalah diabetes. Gitu. Kemudian gorengan itu lemak. Minyak ya. Semua yang digoreng itu menjadi lemaknya menjadi trans, dan lemak trans itu menjadi penyebab kanker. Ya, dan menjubat pembuluh-pembuluh darah. Aliran darah tidak lancar, aliran darah ke penis tidak lancar, akhirnya impotensi. Itu makanan. Yang kedua adalah olahraga. Kalau orang tidak berolahraga, ya, maka dia pembuluh darahnya sulit untuk melebar, dan yang kedua hormon-hormonnya tidak bekerja dengan optimal. Olahraga. Olahraga apapun berarti ya. Yang terutama kardio, Kardio. yaitu lari,
Karena dengan begitu, dengan lari, dengan jogging, dengan jalan cepat, itu pembuluh darahnya akan terbuka. Kemudian olahraga itu melatih endorfin keluar. Kalau orang udah olahraga kan bahagia, seneng gitu, keringatnya keluar. Nah itu hormon juga pada keluar. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. 7 sampai 8 jam per hari. Jadi alkohol tidak masuk dalam list Alkohol tidak nanti boleh? itu Beda itulah, lagi. itu namanya kebiasaan buruk. Oke. Kebiasaan dulu. Gua cuma nanya. Jangan seakan-akan nggak ada lu kayak oke Ya, gitu. kemudian yang ketiga tidur, dan kemudian yang keempat manajemen stres. Orang yang stres juga jelek. Right. Oh fuck. Nah, kebiasaan buruk harus dihindarkan. Apa saja? Tadi begadang, kemudian merokok, kemudian minum minuman keras, itu sama. Oke. 3 hal tersebut. Merokok termasuk vape ya. Karena vape itu juga ternyata hasilnya pada penelitian oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Persahabatan, bahayanya jauh lebih besar daripada rokok biasa. Dok, berarti itu menurunkan kualitas sperma banget ya, dengan kebiasaan buruk dan kesehatan yang tadi disebut. Ya. Berarti itu menurunkan kualitas sperma banget. Menurunkan kualitas sperma, menurunkan kesuburan, tadi ya, kualitas sperma itu kesuburan, dan mengakibatkan disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Gitu. Misalnya kebiasaan buruk itu udah dijalanin dok, butuh berapa lama untuk recovery dengan dia berubah lifestyle? Rokok efeknya bisa sampai 10 tahun. Minum kalau sampai kerusakan hati bisa sampai seumur hidup. Karena minuman keras, jadi anak jangan pikir orang-orang yang minuman keras itu jagoan ya. Enggak. Biasanya justru Parah. livernya rusak Iya. dan tidak bisa Bener. memproduksi Kita juga sih nggak setuju testosteron. banget sama kayak gitu-gitu minuman keras gitu kak. Gila bang. Parah banget orang-orang kayak gitu. 10 tahun ya dok ya. 10 tahun rokok. Rokok dong 10 tahun. Rokok tuh ini ya efeknya ya. Jadi seorang merokok, sudah kecanduan merokok, kemudian pembuluh darahnya tuh kita ambil. Nah, terlihatlah di situ yang namanya plak. Plak itu penempelan pada pembuluh darah ya, arteriosklerosis, penebalan pembuluh darah. 10 tahun kemudian dicek lagi masih ada. Right. Gue olahraga mulu. Iya. Iya kan? Gua juga. Udah besok kalian terakhir berenang udah terus kan? Iya. Tadi kita baru berenang. Untung yang di sini Ya, kita sehat. bagus. Sempet lah, Bandung mah sempet. Dulu tapi Dulu sempet. pas muda. Sekarang udah enggak sih. Oke. Ini udah berapa lama nih kita nih ngobrol nih? Udah setengah jam ya. Setengah jam lagi. Duh, masa Jauh. pertanyaan ultimate gue Dok. sekarang? Ya lu dulu deh. Kalau misalnya open relationship gimana? Gini. Hah? Enggak kan banyak kan? Banyak kan open relationship itu saya menghormati itu kok. mental atau Saya gimana? belajar seks itu kan di luar. Karena di Indonesia kan nggak ada, ya. Untuk men sexuality-nya belajarnya di Milan di Itali. Kemudian untuk yang namanya marital terapinya di Belanda. Kemudian untuk yang penyimpangan seksualnya juga ada di Belanda tuh. Kemudian HIV/AIDS-nya di Australia. Seks edukasinya belajarnya di Jepang. Ya. Nah, kita kan gabung karena saya dari luar. Jadi open marriage itu di beberapa negara is oke. Jepang nggak, masih meskipun udah nerima tapi masih malu-malu. Apalagi kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara agama Islam sama sekali nggak boleh. Ketahuan melakukan begitu bisa cambuk dan sebagainya. Nah, ada baiknya ada negatifnya. Open marriage itu yang paling kita takutkan adalah penyakit kelamin. Ya. Karena apa? Karena yang namanya penyakit kelamin itu kan karena dia open marriage itu kan dia lo boleh sama yang lain, gue juga boleh sama yang lain. Kita marriage hanya sekedar status sosial. Itu mereka nggak puas satu sama lain. Iya, nggak puas satu sama lain. Artinya gini, pokoknya urusan seks, lu bebas, gue bebas. Nggak Tapi be kita faithful. tinggal di satu rumah. Kita punya anak. Kadang-kadang bahkan anaknya pun kalau kita tes DNA itu belum tentu anak dari Anaknya. si suaminya. Oke. Nah, yang paling sering itu adalah HIV ya. Dan kalau udah mulai open marriage, kalau menurut saya ngapain kawin?
Iya kan? Jadi YB aja. Lo hanya membuat penderita si anak itu. Iya, betul. Anak itu melihat bapak ibunya kerjanya Ganti-ganti. menukar cewek, menukar cowok. Nah, akhirnya apa sih anak itu stres. Ada yang sampai bunuh diri. Beberapa anak yang lahir dari yang jangankan dari open marriage, dari perselingkuhan aja. Bapaknya selingkuh, anak itu langsung. Ada yang akhirnya narkoba, ada yang akhirnya juga dia melakukan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika saya tanya kenapa kamu sampai hamil, apa kamu sengaja dok, biar orang tua saya juga. Kamu nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu. Sengaja. Sengaja dia balas dendam kepada ayah ibunya. Saya pernah punya pasien begitu. Ibunya sampai nangis-nangis kan. Aku abis itu sering nonton TikTok, ada yang kayak orang luar negeri gitu. Trip apa sih? Suami istri tapi 3 orang. Kayak Itu namanya rame banget trisam. Bukan yang suami Atau yang orgi. Kalau Iya, orgi dia tukar menukar istri. Kamu bangsanya trisam, orgi itu di Indonesia juga banyak. Cuman nggak diungkap aja. Mereka yang sudah uangnya kadang-kadang juga berlebih ya, sudah tidak lagi mikir mengenai makan, mengenai apa. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Pesta di dalam tahun baru tukar menukar. Saya mau nanya deh, kan ada juga Pasangan. pernikahan yang belum pengen, saya belum menunda punya anak. Kontrasepsi yang paling aman itu apa? Pil aman. Ya, atau karena pil itu gini, dari penelitian, pil itu kalau kita hentikan makan pil, ya, dia kembalinya kesuburan itu sekitar 3 bulan 6 bulan. Jadi kalau kamu bilang, "Duh, saya mau hamil bulan ini aja tahun depan, tapi bulan Januari kurangi 3 bulan." November udah berhenti pilnya. Pil itu apa? Pil KB. Pil KB. Oh. Dengan pil KB itu kita bisa menentukan kapan kita bisa hamil dan merencanakan untuk kehamilan tersebut. Spiral boleh, tapi yang masang mesti yang jago, ya mesti ini. Dan spiral itu harus spiral yang ukurannya paling kecil karena belum rahimnya kan belum pernah melahirkan, jadi belum pernah ada bayi di dalamnya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? gue ultimate. Udah, gue dulu. Dulu. Ada tekniknya dong kalau mau anak kembar gitu. Iya lagi. Gue penasaran. Iya lagi. Oh iya. Anak kembar harus ada keturunan kembar. Harus ada. Harus. Genetik. Dan dia itu pun kalau udah genetik hanya kemungkinannya 20%. 20%.